Minta maaf atau keluar dari rumahku. Itu adalah kata-kata yang diteriakkan putraku kepadaku setelah istrinya, Rebecca, membuat drama air mata dan penghinaan tepat di depanku. Semua berawal di rumah mereka di Jakarta Selatan. Saya datang untuk makan malam keluarga pada Sabtu malam itu. Di sana ada Rebecca. Dia duduk di sofa mahalnya dengan kebaya desainer dan senyum palsu yang selalu dia berikan saat Budi, putraku, melihat. Senyum itu hilang begitu Budi memalingkan wajah. Makan malam terasa tidak nyaman. Seperti biasa. Rebecca tak henti-hentinya bicara tentang teman-teman kayanya, tentang perjalanannya, tentang perhiasan terbaru yang dibelikan Budi. Sebuah kalung berlian yang harganya 80 juta rupiah. Dia menyebutkannya 3 kali selama makan malam. Seolah dia ingin aku tahu persis betapa berharganya barang itu. Seolah dia perlu memamerkan bahwa dialah yang punya uang dan kekuasaan dalam hubungan itu. Saya mencoba makan dalam diam. Saya mengangguk seperlunya. Saya tersenyum sewajarnya. Saya melakukan segalanya agar tidak menimbulkan konflik. Tapi bagi Rebecca, itu tak pernah cukup. Dia selalu mencari cara agar saya yang menjadi masalah. Siti, ibu memberikan garam padahal saya tidak minta. Suaranya terdengar tajam, tersinggung. Seolah saya melakukan dosa besar. Padahal saya hanya melihatnya meraih tempat garam dan mendekatkannya. Itu isyarat sopan santun biasa. Tapi bagi Rebecca, itu alasan sempurna. Maafkan saya, Nak. Saya hanya bermaksud membantu. Kata saya dengan kesabaran tak terbatas yang saya kembangkan selama 3 tahun menahan ketidaksopanannya. Tapi dia sudah memulai dramanya. Ibu selalu begitu. Selalu ikut campur. Saya tidak bisa makan malam dengan tenang tanpa ibu mengawasi dan mencoba mengendalikan saya. Suaranya meninggi. Matanya terisi air mata palsu yang keluar dalam sekejap. Budi meletakkan sendok garpunya. Saya melihatnya menoleh ke arah saya dengan ekspresi keras yang belum pernah saya lihat. Seolah saya orang asing yang baru saja menghina istrinya di rumah mereka. Sayang, ada apa? Suaranya lembut saat berbicara pada Rebecca, penuh perhatian dan perlindungan. Nada yang sama yang dia gunakan padaku saat dia kecil. Tapi sekarang nada itu hanya untuknya. Untukku, hanya tinggal tatapan meremehkan. Ibu-ibu terus tidak menghormati saya. Saya tidak tahan lagi Budi. Saya tidak bisa berpura-pura baik-baik saja ketika dia selalu membuat saya merasa tidak pantas untukmu. Rebecca menyeka matanya dengan serbet. Dia terisak. Pertunjukan yang layak mendapat penghargaan. Dan putraku percaya sepenuhnya. Saya terpaku di kursi. Ingin bicara. Ingin membela diri. Tapi kata-kata tertahan di tenggorokan. Karena saya tahu apapun yang saya katakan tidak akan berarti. Budi sudah memilih sisinya. Ibu. Ibu harus pergi. Suara Budi terdengar dingin dan tajam. Seolah memecat karyawan yang membuat kesalahan serius. Saya tidak mau ibu ada di sini malam ini. Saya berdiri perlahan. Kaki saya gemetar. Saya meraih tas di kursi. Tangan saya bergerak sendiri, seolah tubuh saya tahu harus keluar dari rumah mewah penuh kepalsuan itu. Budi, saya hanya ingin membantu. Saya tidak bermaksud mengganggu Rebecca. Suara saya terdengar kecil dan rapuh. Tapi dia sudah memeluk istrinya, membisikkan kata-kata penghiburan saat Rebecca terus menangis di dadanya. Dia bahkan tidak menoleh saat saya berjalan menuju pintu. Dia tidak mengangkat kepala untuk melihat ibunya pergi dengan hati hancur. Saya membuka pintu depan. Udara malam yang dingin menyentuh wajah. Tepat sebelum saya melangkah keluar, saya mendengar suaranya di belakangku, tegas. Seolah keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ibu, ini tidak bisa terus begini. Rebecca benar. Ibu selalu ikut campur. Saya ingin ibu datang Sabtu depan dan meminta maaf padanya di depan semua tamu kami. Kita akan makan malam, dan ibu harus meminta maaf dengan benar. Kalau tidak, jangan kembali sama sekali. Saya menoleh ke belakang. Itu putraku. Anak yang saya besarkan sendiri setelah ayahnya meninggalkan kami. Anak yang saya beri makan dengan apa adanya. Anak yang saya carikan baju bekas agar bisa sekolah bagus. Anak yang bertahun-tahun saya kerja rangkap demi dirinya. Anak itu kini seorang pria yang menatapku seolah saya masalah yang harus dia selesaikan. Minta maaf atau keluar dari rumahku. Kata-kata itu jatuh menimpaku seperti batu, berat, dingin. Rebecca muncul di belakangnya.
Dia tidak menangis lagi. Ada senyum kecil di bibirnya. Senyum kemenangan yang mengatakan dia sudah menang. Dia sudah menempatkanku di tempat yang dia mau. Tak berarti. Saya mengangguk. Bukan karena menyerah. Tapi karena saat itu saya membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Jika mereka ingin saya meminta maaf di depan tamu, saya akan melakukannya. Tapi tidak dengan cara yang mereka harapkan. Tidak dengan kepala tertunduk dan suara gemetar. Saya akan datang ke makan malam itu. Saya akan berdiri di depan semua teman kaya mereka. Dan saya akan mengatakan sesuatu yang tidak mereka duga. Sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kepalsuan sempurna yang dibangun Rebecca dan Budi. Sesuatu yang akan membuat mereka menyesal telah memperlakukanku seperti ini. Baik, Budi. Saya akan datang hari Sabtu. Saya akan meminta maaf pada Rebecca. Saya janji. Suara saya terdengar tenang. Terlalu tenang, sampai saya melihat sedikit keraguan di mata putraku. Tapi sudah terlambat. Dia sudah menerima. Dia telah menyegel nasibnya sendiri. Saya berjalan keluar dari rumah itu dengan punggung tegak. Tanpa menoleh, tanpa menangis. Karena air mata itu akan datang nanti. Dalam kesunyian apartemenku. Tapi tidak di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Saya berjalan ke halte bus. Angin dingin memotong wajah, tapi saya hampir tidak merasakannya. Pikiran saya sudah bekerja. Mengingat, menghubungkan titik-titik, mengumpulkan potongan teka-teki yang terlalu lama saya abaikan, karena saya tahu sesuatu, hal-hal yang Rebecca kira tidak ada yang tahu. Hal-hal yang telah saya lihat, dengar, dan diamkan. Bus tiba. Saya duduk di belakang. Saya melihat keluar jendela saat kota berlalu. Saya, usia 67 tahun, merasa semua yang telah saya usahakan runtuh, tapi juga merasakan sesuatu yang baru. Tekad. Karena hari Sabtu itu bukan hari Siti berlutut di hadapan wanita manipulatif dan putranya yang dibutakan harta. Hari Sabtu itu akan menjadi hari di mana kebenaran terungkap. Hari di mana semua orang melihat siapa Rebecca Miller sebenarnya. Hari di mana putraku menemukan bahwa harga menghina ibumu lebih tinggi daripada yang pernah dia bayangkan. Saya tiba di apartemen saya. Saya menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tersenyum. Senyum kecil. Pahit. Tapi nyata. Karena sekarang saya punya tujuan. Saya punya rencana. Dan tidak ada yang akan menghentikan saya. Ada saat Budi dan saya tidak terpisahkan. Dia mencari saya untuk menceritakan segalanya. Saya ingat hari kelahirannya. 29 Maret. Ayahnya telah meninggalkan kami 2 bulan sebelumnya. Mengatakan dia belum siap. Saya tidak pernah mengerti. Tapi ketika mereka meletakkan Budi dalam pelukanku, saya tahu dia adalah semua yang saya butuhkan. Tahun-tahun awal sulit. Saya bekerja mencuci pakaian di siang hari dan membersihkan kantor di malam hari. Saya tidur 4 jam. Tapi setiap kali pulang dan melihat putraku tersenyum dari ranjangnya, semua rasa lelah hilang, semua rasa sakit sepadan. Karena saya sedang membangun kesempatan untuk hidup yang lebih baik baginya. Budi adalah anak cerdas. Guru-guru mengatakan dia istimewa. Saya bekerja lebih lama. Saya menabung setiap sen agar suatu hari dia bisa kuliah. Saat dia 8 tahun, Budi memenangkan lomba matematika. Matanya bersinar bangga. Malam itu kami makan nasi goreng dan sate ayam di lantai ruang tamu karena kami belum punya meja. Kami tertawa. Dia ingin jadi insinyur dan membangun jembatan besar. Saya bilang dia akan melakukannya. Setiap rupiah ekstra masuk ke tabungan pendidikannya. Budi adalah tujuan hidupku. Saat remaja, hubungan kami semakin erat. Dia bercerita tentang teman dan masalahnya. Saya adalah orang kepercayaannya. Setiap malam kami bicara berjam-jam. Ibu orang terkuat yang saya kenal. Katanya suatu malam saat dia 15 tahun. Dia merasa tidak enak dengan apartemen kecil dan pakaian lama yang saya kenakan. Tapi saya pegang tangannya dan bilang kami tidak butuh lebih. Kami berdua sudah cukup. Kami adalah tim, tak terkalahkan. Dia berhasil masuk universitas dengan beasiswa. Saya menangis bahagia saat surat penerimaan itu tiba. Dia lulus dengan pujian dan mendapat pekerjaan di firma besar. Gajinya sangat bagus. Lebih banyak dari yang pernah kami lihat seumur hidup. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengajakku makan malam di restoran mewah. Bu,
Ini untuk semua yang ibu lakukan untukku. Dia menghabiskan hampir 2 juta rupiah malam itu. Saya merasa tidak nyaman dengan kemewahan itu. Tapi dia begitu bahagia dan bangga. Dia memegang tangan saya dan bilang dia tidak akan pernah melupakan semua pengorbanan saya. Itu adalah kata-kata jujur terakhir yang dia ucapkan kepadaku. Sebelum segalanya berubah. Sebelum dia muncul. Selama tahun-tahun awal kariernya, Budi mengunjungiku setiap hari Minggu. Kami makan nasi dan rendang bersama. Dia membelikanku kulkas baru. Dia membantuku membayar sewa. Dia penuh perhatian. Bu, kalau saya punya rumah sendiri, ibu akan tinggal bersamaku. Dia berjanji lebih dari sekali. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Tentu saja saya percaya. Dia putraku. Tapi kemudian datang Rebecca Miller. Dia bertemu dengannya di konferensi bisnis. Wanita dari keluarga kaya. Dengan semua uang yang tidak pernah kami miliki. Budi mengenalkannya 3 bulan setelah mereka berpacaran. Bu, saya ingin ibu bertemu seseorang yang sangat istimewa. Suaranya terdengar bersemangat. Saya membuka pintu dan dia ada di sana. Rebecca. Dengan pakaian desainer dan sepatu mahal. Parfumnya mungkin lebih mahal dari sewa bulanan saya. Dia menatapku dengan senyum sopan. Tapi matanya menilai saya dalam sedetik. Dan menganggap saya tidak cukup. Senang bertemu Ibu Siti. Dia hanya memanggil nama depan. Seolah kami teman sebaya. Dia masuk dan melihat sekeliling apartemenku dengan ekspresi yang sekarang saya kenal baik. Ekspresi yang berteriak. Kecil, tua, miskin. Saya membuatkan kopi dan menyajikan kue. Saya mencoba berbasa-basi, tapi Rebecca menjawab dengan senyum terpaksa dan melirik jamnya, seolah berada di rumahku adalah siksaan. Dan Budi tidak menyadari, atau dia tidak mau menyadari. Dia begitu terpesona dengannya. Karena Rebecca mewakili segalanya yang tidak pernah dia miliki. Uang, status. Setelah kunjungan itu, segalanya berubah. Perlahan. Budi mulai membatalkan hari Minggu kami. Ada acara dengan orang tua Rebecca. Ada acara kantor. Ada urusan lain. Selalu ada alasan. Selalu ada sesuatu yang lebih penting daripada menghabiskan waktu denganku. Kunjungan semakin jarang. Dan ketika dia datang, dia tidak sama. Dia berpakaian berbeda. Bahkan cara dia menatapku telah berubah. Seolah dia tiba-tiba malu dengan asalnya. Saya terus menunggu. Saya terus percaya itu hanya fase, bahwa dia akan ingat siapa yang ada di sana ketika dia tidak punya apa-apa. Betapa salahnya saya. Rebecca memasuki kehidupan putraku seperti badai. Awalnya, semuanya tampak normal. Saya menelan ketakutan dan mendukungnya, karena itulah yang dilakukan seorang ibu. Suatu hari Minggu, dia datang membawa kabar. Bu, saya dan Rebecca akan menikah. Dia mengatakannya dengan senyum lebar. Saya seharusnya melompat kegirangan, tapi sesuatu di dada saya mengencang. Sesuatu mengatakan ini tidak akan berakhir baik. Meskipun begitu, saya tersenyum dan memeluknya. Pernikahan itu mewah. Terlalu mewah. Mereka menikah di gedung yang harganya lebih dari 400 juta rupiah hanya untuk 1 malam. Semuanya berlebihan. Semuanya milik dunia Rebecca. Saya merasa salah tempat. Gaun saya sederhana. Saya membelinya di toko diskon karena tidak mampu mengeluarkan 5 juta rupiah seperti tamu lain. Saya merias rambut sendiri. Keluarga Rebecca menyambutku dengan sopan santun yang dingin. Ibunya menjabat tangan saya seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Ayahnya bahkan tidak menatap mataku. Saya adalah ibu mempelai pria, tetapi bagi mereka, saya tidak terlihat. Saya pengingat yang tidak nyaman bahwa Budi berasal dari orang biasa. Saat resepsi, saya ditempatkan di meja belakang. Jauh dari meja utama tempat pengantin. Saya berbagi meja dengan orang-orang yang juga tidak dikenal siapa-siapa. Sama tersesatnya dengan saya dalam lautan kemewahan itu. Budi datang menyapaku saat dansa. Bu, ibu terlihat cantik. Dia berbohong. Tapi saya berterima kasih atas kebohongan itu karena setidaknya dia masih peduli perasaanku. Kami berdansa satu lagu. Saya mencoba untuk tidak menangis. Mencoba untuk tidak berpikir bahwa ini adalah awal dari akhir. Terima kasih untuk segalanya, Bu. Karena sudah mempersiapkan saya untuk saat ini. Dia berbisik di telinga saya saat kami menari. Saya hanya mengangguk karena tidak bisa bicara. Saya hanya menikmati 3 menit itu,
Yang mungkin akan menjadi terakhir kalinya dia melihat saya sebagai seseorang yang penting. Setelah pernikahan, segalanya dipercepat. Budi dan Rebecca pindah ke rumah besar di kawasan elit Bandung. Saya mengunjunginya seminggu setelah bulan madu mereka. Saya membawa hadiah, satu set piring makan sederhana tapi bagus. Itu yang saya mampu. Rebecca membuka hadiah itu di depan saya. Dia membalik piring untuk melihat mereknya. Lalu dia tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Bagus, Siti. Terima kasih. Walaupun kami sudah punya porselen, tapi ini bisa kami pakai untuk acara santai. Dia meninggalkan kotak itu di meja seolah itu sampah. Budi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya membuang muka. Merasa malu. Saya mengerti saat itu bahwa saya tidak bisa lagi mengandalkannya. Kekuasaan Rebecca atas dirinya sudah lebih besar dariku. Bulan-bulan berikutnya adalah proses menghilang yang lambat. Setiap kali saya menelepon, Budi sibuk. Setiap kali saya mengusulkan untuk berkunjung, selalu ada acara. Selalu ada sesuatu yang lebih penting daripada melihat ibunya. Dan ketika mereka akhirnya mengundang saya, Rebecca ada di sana, mengontrol percakapan. Mengoreksi hal-hal yang saya katakan. Budi, ibu bilang kamu masukkan tomat dulu, padahal seharusnya di akhir. Koreksi kecil. Penghinaan kecil. Dirancang untuk membuat saya merasa bodoh. Dan yang terburuk, Budi membiarkannya terjadi. Dia tertawa. Dia mengangguk. Ibunya, yang mengorbankan segalanya untuknya, sekarang kurang penting daripada pendapat istrinya yang kaya. Suatu hari, saya mengunjungi mereka tanpa menelepon lebih dulu. Itu kesalahan. Saya tahu saat Rebecca membuka pintu dan saya melihat wajahnya. Kesal murni. Hampir jijik. Siti, kami tidak tahu ibu datang. Dia hanya meninggalkanku berdiri di depan pintu. Saya hanya ingin melihat Budi. Sudah 3 minggu saya tidak melihatnya. Suara saya terdengar memohon. Saya benci menjadi seseorang yang harus memohon untuk melihat putranya sendiri. Dia sedang bekerja. Dia ada rapat penting. Tidak bisa diganggu. Rebecca sudah menutup pintu. Saya menahan pintu dengan kaki. Gerakan putus asa. Sebentar saja. Tolong, kata saya. Dan dia menghela napas panjang yang membuatku merasa seperti beban. Tunggu di sini. Dia tidak membiarkan saya masuk. Saya menunggu 15 menit di teras. Merasa seperti pengemis. Akhirnya, Budi keluar. Wajahnya tegang. Bu, ibu tidak bisa datang begitu saja tanpa menelepon dulu. Saya sedang bekerja. Dia bahkan tidak memelukku. Dia hanya memarahiku seperti anak kecil. Saya hanya ingin melihatmu, nak. Sudah lama sekali kita tidak bicara. Saya mencoba menyentuh lengannya, tapi dia menghindar. Gerakan kecil, tapi saya merasakannya seperti pukulan. Nanti saya telepon, Bu. Sekarang saya tidak bisa. Dan dia menutup pintu. Tidak ada ciuman, tidak ada pelukan. Dia meninggalkanku berdiri di sana, merasa telah kehilangan putraku selamanya. Saya menangis sepanjang perjalanan pulang, menangis di apartemen yang kosong, sampai air mata habis. Dan kemudian saya menyadari sesuatu. Rebecca tidak hanya menikahi putraku, dia telah menaklukkannya. Dia telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak saya kenali lagi. Seseorang yang mampu menutup pintu di hadapan ibunya sendiri. Bulan-bulan berikutnya adalah yang tersulit, lebih buruk daripada ditinggalkan ayahnya. Karena kali ini, rasa sakit itu datang dari putraku sendiri. Saya mencoba bicara, tapi dia selalu terburu-buru. Bu, saya rapat. Bu, saya mau makan malam. Bu, Rebecca menunggu. Selalu ada alasan. Suatu sore, saya berhasil membuatnya datang ke apartemenku. Dia tiba dengan ekspresi kesal. Duduk di ujung sofa. Siap pergi kapan saja. Budi, saya merasa kehilanganmu. Saya langsung bicara. Saya hampir tidak pernah melihatmu lagi. Dan ketika kita bersama, saya merasa kamu tidak benar-benar di sini. Pikiranmu ada di tempat lain. Dengannya, wajahnya berubah. Menjadi keras. Defensif. Bu, jangan mulai. Rebecca tidak ada hubungannya dengan ini. Saya tidak bilang dia yang salah. Saya hanya bilang sejak kamu menikah, semuanya berubah. Kamu berubah. Saya mencoba tetap tenang.
Saya sudah dewasa, Bu. Itu yang terjadi. Saya punya istri sekarang. Saya punya tanggung jawab. Saya punya hidup. Kata-katanya seperti pukulan. Dirancang untuk menyakitiku. Saya tidak minta kamu jadi anak kecil lagi. Saya cuma minta kamu masukkan saya dalam hidupmu. Jangan perlakukan saya seperti orang asing. Seolah saya bukan orang yang memberikan segalanya untukmu. Suara saya pecah. Ibu terlalu drama. Selalu melebih-lebihkan segalanya. Rebecca benar. Ibu terlalu intens. Terlalu menuntut. Dia berdiri. Rebecca bilang begitu tentang saya? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah konfirmasi bahwa dia menjelek-jelekan saya, mengisi dirinya dengan racun terhadap ibunya sendiri. Dan dia membiarkannya. Lebih buruk lagi. Dia mempercayainya. Budi tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan mata yang tidak saya kenali lagi. Di mana dulu ada cinta, sekarang hanya ada ketidaknyamanan. Saya harus pergi, Bu. Rebecca menunggu saya untuk makan malam dengan orang tuanya. Dan dia pergi. Meninggalkanku dengan hati hancur. Setelah percakapan itu, saya berhenti mendesak. Saya berhenti menelepon, karena setiap penolakan terasa lebih sakit. Tapi keheningan itu lebih buruk, tidak tahu kabarnya. Menonton minggu-minggu berlalu tanpa telepon, tanpa apa-apa. Rasanya seperti melihatnya mati perlahan. Suatu malam, saya berani mengiriminya pesan. Sederhana. Budi. Saya merindukanmu. Bisakah kita bertemu? 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Tidak ada. Dia membacanya dan tidak membalas. Putraku sendiri mengabaikanku. 2 hari kemudian, dia akhirnya membalas. Maaf, Bu, saya sibuk. Mungkin bulan depan kita bisa bertemu. Bulan depan. Seolah melihatku adalah kewajiban menjengkelkan yang harus dipenuhi tanpa tergesa-gesa. Saya mencoba mengisi waktu. Saya mulai sering ke gereja. Saya berteman dengan Ayu, seorang wanita seusia saya yang juga sendirian. Dia mengerti. Dia juga punya anak yang menjauh. Kami bertemu untuk minum kopi, berbicara tentang rasa sakit kami. Itu adalah kenyamanan kecil. Tapi tidak ada yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan Budi. Tidak ada yang menyembuhkan rasa sakit karena tahu putra yang saya berikan segalanya sekarang memperlakukan saya seolah saya gangguan. Kunjungan menjadi semakin jarang. Ketika mereka akhirnya mengundang saya, semuanya tidak nyaman. Rebecca memperlakukan saya dengan kebaikan palsu yang lebih buruk daripada perlakuan langsung. Dia menawarkan kopi dalam cangkir mahal. Dia bertanya kabar dengan suara manis tapi mata kosong. Saya ikut bermain. Saya tersenyum. Saya bilang semuanya baik-baik saja. Saya berpura-pura tidak memperhatikan sindiran halusnya. Komentar beracun yang disamarkan sebagai perhatian. Siti, ibu terlihat lelah. Apakah ibu tidur nyenyak? Ibu harus lebih menjaga diri di usia ibu. Dia bilang sambil menyajikan teh. Seolah dia peduli. Tapi saya melihat kebenaran di matanya. Dia hanya ingin saya merasa tidak enak. Merasa saya tidak pantas berada di dunianya. Dan Budi duduk di sana. Diam. Membiarkannya terjadi. Kadang-kadang dia bahkan tertawa kecil ketika Rebecca mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Seperti saat dia menyebutkan bahwa saya harus memperbarui pakaianku karena sudah ketinggalan zaman. Dia tertawa. Putraku sendiri menertawakan pakaian ibunya. Suatu hari, saya tiba di rumah mereka dan menemukan semua foto telah diganti. Dulu, ada beberapa foto Budi kecil. Foto kami berdua. Tapi sekarang, hanya ada foto mereka berdua. Pernikahan mereka, perjalanan mereka, kehidupan sempurna mereka di mana saya tidak ada. Mereka telah menghapus sejarah saya dengan putraku. Di mana foto-foto yang ada di sini? Saya bertanya, mencoba terdengar santai. Oh, itu. Kami menyimpannya. Rebecca merenovasi dekorasi. Sekarang semuanya lebih modern. Lebih elegan. Budi bahkan tidak menatapku saat mengatakannya. Dia sedang memeriksa ponselnya, seolah itu percakapan yang tidak penting. Setiap kunjungan adalah penghinaan baru. Dan yang terburuk, Budi tidak hanya membiarkannya. Dia berpartisipasi. Dia telah menjadi kaki tangan istrinya sendiri dalam tugas menghancurkan ibunya. Saya mencoba bicara dengan Budi sekali lagi melalui telepon. Budi,
Saya tahu Rebecca tidak mau saya ada di sekitar. Saya mengerti dia istrimu, dan dia prioritasmu sekarang. Tapi saya ibumu. Itu tidak berubah. Bu, cukup. Ibu terobsesi. Rebecca tidak punya apa-apa melawan ibu. Ibu yang selalu mencari masalah, yang selalu membuat drama. Suaranya terdengar lelah, seolah saya anak manja. Saya tidak mencari masalah. Saya hanya ingin kamu memperlakukan saya seperti ibumu. Tidak membuat saya merasa seperti gangguan. Air mata mulai jatuh. Suara saya bergetar. Saya tidak bisa terus melakukan percakapan ini. Selalu sama dengan ibu. Selalu korban. Selalu menderita. Ibu perlu dewasa, Bu. Ibu perlu mengerti bahwa ibu bukan lagi pusat dunia saya. Dan dia menutup telepon. Putraku menutup telepon saat saya menangis. Saya tetap duduk di ruang tamu, merasa telah kalah dalam pertempuran terakhir, bahwa putraku telah tiada. Bahwa anak laki-laki yang saya besarkan dengan begitu banyak cinta telah menjadi orang asing. Seseorang yang mampu menyakitiku tanpa penyesalan. Kebenaran datang dengan cara yang paling tidak terduga. Suatu sore di Surabaya, saya pergi ke bank untuk mencairkan cek pensiun ketika saya melihat Rebecca keluar dari kedai kopi mewah. Dia tidak sendirian. Dia bersama seorang pria, muda, berpakaian bagus, dan cara mereka bicara intim, mencurigakan. Saya bersembunyi di balik tiang. Saya tidak ingin dia melihatku, tapi saya juga tidak bisa berhenti melihat. Ada sesuatu yang meresahkan. Pria itu menyerahkan folder padanya. Rebecca membukanya. Dia memeriksa beberapa kertas. Lalu dia mengambil amplop dari tasnya dan memberikannya kepada pria itu. Itu cepat. Diam-diam, tapi saya melihatnya. Saya melihat bagaimana dia melihat sekeliling sebelum melakukannya, dan kemudian saya tahu ada sesuatu yang tidak beres, bahwa apapun yang terjadi di sana tidak jujur. Saya berdiri di sana selama beberapa menit, mencoba mencari penjelasan yang tidak bersalah, tapi sesuatu di dalam diriku mengatakan tidak. Ini penting, saya harus menyelidiki. Saya akhirnya menemukan petunjuk tentang siapa Rebecca Miller sebenarnya. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya memutuskan. Saya akan mencari tahu apa yang dia sembunyikan. Saya akan menemukan kebenaran. Saya menelepon Ayu keesokan harinya. Ayu punya keponakan yang bekerja di investigasi swasta, kasus kecil. Tapi dia tahu cara mendapatkan informasi, cara menemukan apa yang orang lain ingin sembunyikan. Saya meminta Ayu menghubungkanku dengannya. Joko Tirtayasa, itu namanya. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun. Serius, profesional. Kami bertemu di kedai kopi. Saya menceritakan semuanya. Tentang pria itu. Folder, amplop, dan juga tentang bagaimana Rebecca menjauhkan putraku dariku. Bu Siti, saya mengerti situasi ibu. Tapi ini bisa memakan waktu dan biaya. Joko jujur. Dia bilang dia butuh setidaknya 10 juta rupiah untuk memulai. Untuk mengikutinya. Untuk memeriksa catatan publik. 10 juta rupiah adalah hampir semua uang tabungan saya. Dana darurat saya. Tapi saat itu, saya tahu tidak ada yang lebih serius daripada kehilangan putraku tanpa perlawanan. Saya memberinya uang itu, semuanya. Dan Joko memulai pekerjaannya. Dia bilang akan meneleponku dalam 2 minggu. Panggilan Joko datang pada Kamis sore. Bu Siti, kita perlu bicara. Saya menemukan sesuatu. Suaranya terdengar serius. Kami sepakat bertemu malam itu juga. Ketika saya tiba, Joko sudah ada di sana. Ada folder di meja. Lebih tebal dari yang saya duga. Jantung saya berdebar kencang. Bu Siti, yang saya temukan serius. Sangat serius. Dia langsung memulai. Rebecca Miller telah memanipulasi putra ibu sejak awal. Bukan hanya secara emosional, tapi juga finansial. Dia membuka folder dan menunjukkan dokumen. Kontrak, laporan bank, percakapan cetak. Rebecca meyakinkan Budi untuk menaruh semua tabungannya dalam investasi yang katanya dia kelola. Dia berjanji menggandakan uangnya dalam 1 tahun. Budi percaya padanya. Dia memberikannya semua. Lebih dari 100 juta rupiah yang dia tabung dari kerja keras bertahun-tahun. Dan apa yang terjadi dengan uang itu? Saya bertanya. Itu hilang. Atau lebih tepatnya, dia memindahkannya ke rekening atas namanya. Ke investasi nyata.
Tapi hanya dia yang jadi penerima manfaat. Budi menaruh uang, tapi dia pemilik tunggal. Kalau mereka bercerai besok, dia tidak akan melihat 1 sen pun kembali. Joko menunjukkan kontrak yang ditandatangani Budi. Saya merasa lantai bergerak di bawahku. Putraku. Putraku telah ditipu oleh wanita yang mengaku mencintainya, dan dia tidak tahu sama sekali. Ada lagi. Joko melanjutkan. Saya menemukan pesan antara Rebecca dan ibunya. Sebelum pernikahan. Berbicara tentang bagaimana Budi adalah calon yang sempurna, muda, gaji bagus, tanpa keluarga yang akan terlalu ikut campur. Itu kata-katanya. Tanpa keluarga yang akan ikut campur. Dan kemudian ada pesan yang lebih baru di mana dia membicarakan ibu, Bu Siti. Apa katanya? Suara saya keluar sebagai bisikan. Joko menunjukkan tangkapan layarnya. Percakapan antara Rebecca dan ibunya, antara Rebecca dan teman-temannya. Semua membicarakan saya, tentang wanita tua itu, tentang ibu mertua yang tidak tahu tempatnya, tentang bagaimana dia perlu menjauhkan Budi dariku, karena saya adalah penghalang rencananya. Saya hampir mendapatkannya. Saya hanya perlu dia selesai memutus hubungan dengan ibunya. Dia terlalu bergantung padanya. Tapi saya sedang mengusahakannya. Sedikit demi sedikit, saya meyakinkannya bahwa ibunya beracun, bahwa ibunya memanipulasinya, bahwa dia perlu menjauh untuk bahagia. Pesan lain berbunyi, wanita tua itu datang hari ini tanpa menelepon dulu. Saya harus mengarang bahwa Budi sibuk. Dia tidak bisa terus muncul seperti ini. Saya ingin dia menetapkan batasan yang lebih jelas dengannya. Mungkin jika saya mengatur situasi di mana dia terlihat buruk di depan semua orang, Budi akhirnya akan mengerti bahwa dia harus memilih ibunya atau saya. Dan jelas, dia akan memilih saya. Air mata membasahi wajahku tak terkendali. Saya membaca pesan demi pesan. Melihat bagaimana wanita ini telah merencanakan setiap langkah, setiap penghinaan. Semuanya telah diperhitungkan. Segalanya adalah bagian dari rencana untuk menghancurkan hubunganku dengan putraku dan mengambil uangnya. Saya juga menemukan ini. Joko mengeluarkan lebih banyak kertas. Rebecca punya banyak utang. Keluarganya tidak sekaya yang mereka pura-pura. Ayahnya bangkrut sejak 3 tahun lalu. Rumah yang mereka tinggali digadaikan. Semua uang yang mereka miliki adalah pinjaman, kepalsuan belaka. Dan Rebecca perlu menikahi seseorang yang bisa mempertahankan gaya hidup itu. Seseorang yang punya uang. Dan dia menemukan Budi. Dia menunjukkan laporan bank keluarga Miller. Utang dengan bank. Ratusan juta rupiah. Dan sementara itu, mereka terus berpura-pura. Mereka terus membeli pakaian mahal. Semua dengan uang yang tidak mereka miliki. Dan sekarang Rebecca melakukan hal yang sama dengan uang putraku. Mengeluarkannya. Berinvestasi atas namanya. Memastikan ketika semuanya runtuh, dia akan terlindungi dan Budi akan ditinggalkan tanpa apa-apa. Apakah Budi tahu apa-apa tentang ini? Saya bertanya. Joko menggeleng. Dia tidak tahu. Dia menunjukkan laporan bank palsu. Dia bilang investasinya berjalan baik. Tapi kenyataannya setiap bulan dia mengambil uang dari rekening itu untuk membayar utang keluarganya, untuk mempertahankan ilusi kekayaan. Dan Budi bekerja semakin keras, berpikir dia sedang membangun masa depan, tanpa tahu masa depan itu dicuri setiap hari. Saya menutup mata, mencoba memproses semuanya. Putraku dimanipulasi, ditipu, dijauhkan dariku, dan semua demi uang. Apa yang harus saya lakukan dengan ini, Joko? Bagaimana saya memberitahu putraku bahwa wanita yang dicintainya adalah pembohong? Bagaimana saya menunjukkannya tanpa dia berpikir saya mengada-ada karena tidak suka istrinya? Itulah masalahnya, Bu Siti. Rebecca telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Dia telah menanamkan di benak Budi bahwa ibu adalah masalahnya. Bahwa ibu mengontrol, cemburu, manipulatif. Jadi, jika ibu muncul dengan bukti ini, ada kemungkinan besar dia tidak akan mempercayai ibu. Bahwa dia akan berpikir ibu membayar untuk membuat bukti palsu. Bahwa ibu begitu putus asa untuk memisahkannya dari Rebecca sehingga ibu mampu berbohong. Saya menghabiskan hari-hari menatap dokumen-dokumen itu. Membacanya berulang kali, tapi tidak. Kebenaran tetap sama, mentah. Menyakitkan, tak terbantahkan. Saya menyimpannya di kotak sepatu. Setiap kali saya melihatnya,
Perut saya sakit. Saya ingin menelepon Budi dan meneriakkan kebenaran. Tapi saya tahu saya tidak bisa melakukannya dengan cara itu. Rebecca telah membuat saya menjadi musuh. Ayu sering mengunjungiku. Dia membawakanku makanan karena saya tidak nafsu masak. Dia hanya mendengarkan. Ibu harus cerdas, Siti. Ibu harus berpikir hati-hati bagaimana menggunakan ini. Karena ibu hanya akan mendapat satu kesempatan. Jika ibu melakukannya dengan salah, Budi tidak akan pernah percaya, dan ibu akan kehilangannya selamanya. And a gravit is no masting and half. Saya mulai mengamati. Memperhatikan setiap detail. Setiap kali Budi menyebutkan sesuatu tentang hidupnya, saya menuliskannya. Keputusan finansial yang disarankan Rebecca. Saya membangun peta. Garis waktu yang akan menunjukkan polanya. Joko meneleponku 2 minggu kemudian. Saya punya lebih banyak informasi. Rebecca sedang merencanakan sesuatu. Kami bertemu di taman. Rebecca akan meminta Budi membeli rumah baru. Lebih besar, lebih mahal. Harganya 8 miliar rupiah. Dia akan bilang itu investasi, bahwa nilainya akan naik. Joko menunjukkan email yang dikirim Rebecca kepada agen real estate. Suami saya punya kredit bagus dan pendapatan luar biasa. Kami siap mengajukan tawaran. Budi tidak punya 8 miliar rupiah. Uangnya hampir habis, kata saya. Saya tahu. Tapi dia akan meyakinkannya untuk mengambil pinjaman besar, menggunakan semua kredit yang dia miliki, dan ketika mereka punya rumah itu, dia akan memastikan mereka memasukkannya atas nama mereka berdua. Tapi dengan klausul khusus. Jika mereka bercerai, rumah itu menjadi miliknya. Karena dia akan berargumen bahwa keluarganya yang memberikan uang muka. Itu bohong, tapi dia akan memalsukan dokumen untuk membuktikannya. Itu penipuan. Itu ilegal. Suara saya bergetar, dengan kemarahan, melihat bagaimana wanita ini menghancurkan putraku. Memang, tapi sangat sulit dibuktikan jika Budi menandatangani secara sukarela, jika dia menerima semuanya tanpa membaca. Tanpa bertanya, yang persisnya yang telah Rebecca latih dia lakukan 3 tahun ini. Percaya padanya secara membabi buta. Hanya menandatangani di mana dia menyuruhnya. Joko membereskan kertas-kertas itu. Bu Siti, jika ibu akan melakukan sesuatu, itu harus segera. Sebelum dia menandatangani rumah itu. Karena jika dia melakukannya, dia akan terikat secara finansial pada Rebecca selama puluhan tahun, dan keluar dari itu akan hampir mustahil. Saya tidak tidur malam itu. Saya duduk di tempat tidur dengan kotak dokumen di pangkuan, mencoba mencari cara sempurna untuk mengungkapkan kebenaran. Harus di depan umum, harus di depan saksi. Harus pada saat Rebecca tidak bisa melarikan diri, di mana dia tidak bisa memutarbalikkan cerita. Dan kemudian saya ingat. Makan malam itu, makan malam di mana saya harus meminta maaf. Itu adalah kesempatanku. Itu adalah momen yang sempurna. Saya menelepon Joko. Saya ingin kamu datang ke makan malam itu. Saya ingin kamu jadi saksi. Dan saya ingin kamu membawa semuanya. Setiap dokumen, setiap bukti, setiap pesan, semuanya. Saya menjelaskan rencana saya. Dia mendengarkan. Bu Siti, ini akan brutal. Ini akan menghancurkan Rebecca, tapi itu juga akan menghancurkan gambaran Budi tentang hidupnya. Tentang pernikahannya. Tentang segalanya. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini? Suaranya terdengar khawatir. Saya yakin. Putraku pantas tahu kebenarannya. Dia pantas tahu bahwa wanita yang dinikahinya menggunakannya. Dia merampoknya. Dan dia sengaja menjauhkannya dari ibunya. Jika, setelah mengetahui semua ini, dia masih memutuskan untuk tetap bersamanya, setidaknya itu akan menjadi keputusannya. Keputusan yang didasarkan pada informasi. Bukan kebohongan. Suara saya keluar dengan tegas. Baiklah. Saya akan berada di sana. Hari-hari menjelang makan malam saya habiskan untuk bersiap. Berlatih dalam hati apa yang akan saya katakan. Harus sempurna, harus jelas, tegas. Tanpa emosi yang akan mengkhianatiku. Tanpa air mata yang akan membuatku terlihat lemah. Hanya fakta, hanya kebenaran, hanya keadilan. Saya mencoba 3 gaun berbeda. Saya ingin terlihat bermartabat, terhormat. Saya memilih gaun abu-abu, sederhana tapi elegan.
Saya merias rambut dan wajah. Ketika saya melihat ke cermin, saya melihat wanita yang berbeda, wanita yang tidak akan mengemis lagi, wanita yang akan berjuang. Panggilan Budi datang pada Rabu pagi. Bu, saya dan Rebecca akan makan malam hari Sabtu. Kami ingin ibu datang. Suaranya terdengar formal. Tentu saja, Nak. Jam berapa kamu ingin saya tiba? Saya menjaga suara saya tetap tenang. Suara ibu yang patuh yang mereka harapkan. Jam 8. Dan Bu, saya ingin ibu tahu akan ada tamu, teman-teman kami, orang-orang penting. Rebecca ingin semuanya sempurna. Dia berhenti, menunggu saya memprotes. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Dan kami ingin ibu meminta maaf pada Rebecca. Di depan semua orang. Karena bagaimana ibu memperlakukannya. Karena membuatnya merasa tidak nyaman. Dia pantas mendapat permintaan maaf itu, Bu. Dan saya juga pantas. Itu dia. Rencana pastinya. Untuk menghinaku di depan lingkaran sosial mereka. Baik. Budi. Saya akan datang. Dan saya akan bicara dengan Rebecca di depan semua orang. Saya janji. Saya tidak berbohong. Saya akan bicara dengan Rebecca di depan semua orang. Hanya saja itu bukan percakapan yang mereka harapkan. Bukan permintaan maaf yang menghinakan yang mereka rencanakan. Itu akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Terima kasih, Bu. Saya tahu ini sulit bagi Ibu. Tapi ini perlu. Kita harus maju sebagai keluarga. Suaranya terdengar lega. Puas. Dia pikir dia telah menang. Dia pikir dia akhirnya mematahkanku. Saya menelepon Joko segera. Hari Sabtu. Jam 8. Saya ingin kamu tiba jam 8:30 menit, ketika semua orang sudah ada di sana. Ketika mereka tidak bisa lagi membatalkan atau melarikan diri, saya memberinya alamat. Dia mengonfirmasi akan ada di sana. Dengan semuanya, hari Sabtu tiba. Saya bangun pagi, mandi, berdandan dengan tenang, memakai gaun abu-abu. Saya melihat ke cermin, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya mengenali diriku. Saya adalah Siti, wanita yang membesarkan putra seorang diri, wanita yang pantas dihormati, dan yang akan menuntutnya. Saya naik taksi ke rumah Budi. Saya tiba tepat pukul 8. Saya menekan bel pintu. Jantung saya berdebar, tapi tangan saya tidak gemetar. Saya siap. Rebecca membuka pintu. Dia memakai gaun hitam yang harganya mungkin 10 juta rupiah. Perhiasan berkilauan, riasan sempurna. Senyum palsu. Siti, saya senang ibu datang. Suaranya meneteskan kemanisan beracun yang dia gunakan saat ada saksi. Saya masuk. Rumah itu penuh orang. Pasangan elegan. Berpakaian bagus. Berbicara dalam kelompok kecil. Bau makanan mahal memenuhi udara. Semuanya sempurna. Semuanya dirancang untuk mengesankan. Budi mendekat. Dia memberi saya ciuman cepat di pipi. Bu, terima kasih sudah datang. Dia mengajakku dari kelompok ke kelompok, memperkenalkanku sebagai ibunya. Tapi tanpa bangga, tanpa kasih sayang. Hanya sebagai kewajiban sosial. Ini ibu saya. Ini Siti, kata-kata kosong. Pukul 8:20 menit, Rebecca mengetuk gelasnya dengan pisau. Semua wajah menoleh ke arahnya. Dia tersenyum. Senyum kemenangan yang mengatakan sekarang saatnya yang terbaik. Sekarang saatnya penghinaan publik. Teman-teman, terima kasih sudah berada di sini malam ini. Budi dan saya ingin berbagi makan malam istimewa ini dengan kalian. Dan kami juga ingin kalian menyaksikan sesuatu yang penting. Dia menoleh ke arahku. Matanya berkilat jahat yang hampir tidak tertahan. Siti, Ibu Budi, punya sesuatu untuk dikatakan kepada kita. Sesuatu yang perlu dia katakan di depan kalian semua. Semua orang menatapku. Saya berdiri. Saya berjalan ke tengah ruangan. Tepat di depan Rebecca dan Budi. Kamu benar, Rebecca. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Dan saya ingin semua orang mendengarkan. Suara saya keluar dengan jelas. Tegas. Saya menatap putraku. Saya menatap wanita yang telah menghancurkan hubungan kami. Dan kemudian saya tersenyum. Senyum kecil. Tenang. Senyum seseorang yang tahu dia memegang semua kartu kemenangan. Saat itu, bel pintu berbunyi. Joko telah tiba. Tepat waktu.
Budi, bingung, pergi membuka pintu. Ketika dia melihat Joko dengan tas kerjanya, wajahnya menunjukkan kejutan. Ini Joko Tirtayasa. Dia datang bersamaku. Dia bagian dari apa yang perlu saya katakan padamu, kata saya sebelum Budi sempat bertanya. Joko masuk. Dia berdiri di sisi saya, sebagai sekutu. Sebagai saksi. Bukti hidup bahwa apa yang akan saya katakan bukan produk imajinasi atau keputusasaan. Itu nyata, tak terbantahkan. Rebecca, kamu memintaku untuk meminta maaf padamu. Mengakui bahwa saya telah menjadi ibu mertua yang buruk, bahwa saya ikut campur, bahwa saya membuatmu merasa tidak nyaman. Saya berhenti. Dan kamu benar. Saya berutang permintaan maaf. Tapi bukan untuk apa yang kamu pikirkan. Wajahnya berubah. Senyumnya hilang. Kekhawatiran muncul di matanya. Takut. Mungkin. Seolah dia tiba-tiba menyadari bahwa ini tidak berjalan sesuai rencananya. Saya berutang permintaan maaf karena butuh waktu lama untuk menemukan siapa kamu sebenarnya. Karena membiarkanmu memanipulasi putraku selama 3 tahun. Karena tidak bertindak lebih awal. Tapi itu berakhir hari ini. Hari ini, semua orang akan tahu kebenaran tentang kamu, Rebecca Miller, tentang keluargamu, tentang niatmu, tentang semua yang telah kamu sembunyikan di balik senyum palsu dan kemewahan pinjaman itu. Keheningan di ruangan itu mutlak. Budi mengambil langkah ke arahku. Bu, apa yang ibu lakukan? Suaranya terdengar cemas, marah, tapi juga bingung. Saya menyelamatkan putraku. Itu yang saya lakukan. Saya menatap Joko. Dia membuka tas kerjanya. Dia mengeluarkan folder pertama, bukti pertama. Yang pertama dari banyak dokumen yang akan menghancurkan dunia sempurna yang dibangun Rebecca di atas kebohongan. Dan kami mulai. Joko meletakkan folder pertama di meja makan. Semua tamu mendekat. Rebecca tetap diam. Terlalu diam. Seperti hewan yang tahu ia terjebak. Budi, 2 tahun lalu, istrimu meyakinkanmu untuk menginvestasikan semua tabunganmu dalam dana yang katanya dia kelola. 120 juta rupiah. Uangmu. Uang yang kamu dapatkan dari hasil kerja kerasmu. Saya mulai bicara. Suara saya tegas. Setiap kata terukur. Bu, ibu bicara apa? Budi mencoba menyela. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Tapi juga kilatan ketakutan. Biarkan saya selesai. Joko, tunjukkan dokumennya. Joko membuka folder. Dia mengeluarkan kontrak, laporan bank. Ini kontrak yang kamu tanda tangani, Budi. Itu bilang kamu dan Rebecca adalah mitra. Tapi jika kamu membaca klausul di sini, dalam cetakan kecil, kamu akan lihat bahwa jika terjadi perceraian, semua aset tetap atas namanya, hanya miliknya. Underlay. 29 Alstom. Budi mengambil kertas itu. Tangannya gemetar. Dia membaca. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kengerian. Rebecca, ini benar. Mengapa ada klausul ini? Suaranya terdengar patah. Sayang, itu hanya teknis hukum. Pengacara saya bilang itu perlu untuk melindungi investasi. Rebecca mencoba terdengar tenang, tapi suaranya bergetar. Dia mencoba menyentuh Budi, tapi dia menarik diri. Melindungi investasi, atau melindungi diri sendiri. Saya melanjutkan. Karena uang itu tidak pernah ada dalam investasi nyata, Budi. Lihat laporan bank ini. Joko menunjukkan lebih banyak kertas. Uangmu ditransfer ke rekening pribadi Rebecca, dan dari sana digunakan untuk membayar utang keluarganya. Para tamu sekarang berbisik. Mereka saling pandang. Skandal itu terungkap di depan mereka. Itu bohong. Itu sama sekali tidak benar. Rebecca meninggikan suaranya. Wajahnya memerah. Dia adalah wanita yang terpojok, putus asa. Budi, dia mengarang semua ini. Dia cemburu. Dia selalu cemburu pada apa yang kita miliki. Cemburu. Saya mengulangi kata itu dengan kepahitan. Ya, Rebecca, saya cemburu. Cemburu pada bagaimana kamu merampok putraku. Pada bagaimana kamu memanipulasinya. Pada bagaimana kamu secara sistematis menjauhkannya dariku. Joko, tunjukkan pesannya. Joko mengeluarkan lebih banyak kertas. Tangkapan layar percakapan. Percakapan antara Rebecca dan ibunya. Di mana dia merencanakan setiap langkah.
di mana dia membicarakan saya sebagai penghalang, di mana dia mengejek Budi karena mempercayainya. Budi membaca pesan itu dalam diam. Wajahnya kehilangan warna di setiap baris. Saya hampir mendapatkannya. Wanita tua itu masalah, tapi saya perlahan menjauhkannya. Lebih mudah dari yang saya kira. Saya hanya perlu menangis sedikit, dan dia melakukan apa yang saya mau. Itu kata-kata Rebecca. Tak mungkin disangkal. Rebecca, kamu menulis ini. Budi menunjukkan ponsel padanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Penuh rasa sakit, pengkhianatan. Kamu benar-benar menulis ini tentang saya, tentang ibu saya. Rebecca tidak menjawab. Dia hanya menatap kertas-kertas itu, mencari jalan keluar. Tapi tidak ada. Buktinya tak terbantahkan. Dan ada lagi. Saya melanjutkan tanpa belas kasihan. Rebecca mengatakan pada semua orang keluarganya kaya. Tapi kenyataannya mereka bangkrut. Ayahnya kehilangan segalanya 3 tahun lalu. Rumah yang mereka tinggali digadaikan. Mereka punya utang ratusan juta rupiah. Dan uangmu, Budi. Uangmu telah membayar utang-utang itu. Mempertahankan ilusi kekayaan. Menopang kebohongan. Joko menunjukkan dokumen bank keluarga Miller. Utang yang menumpuk. Semua uang yang mereka pura-pura miliki adalah asap, dan sekarang semua orang di ruangan itu tahu. Seorang tamu berbicara. Jadi perjalanan ke luar negeri, perhiasan. Semua dengan uang Budi, suaranya terdengar marah. Karena dia mungkin juga percaya Rebecca berada di level sosial yang sama. Rebecca mencoba untuk terakhir kalinya. Budi, tolong, biarkan saya jelaskan. Ya, saya membuat kesalahan. Tapi saya melakukannya untuk kita, untuk masa depan kita. Matanya terisi air mata nyata kali ini, karena putus asa. Melihat semuanya runtuh, tapi Budi tidak lagi menatapnya dengan cinta. Dia menatapnya dengan jijik, pengkhianatan, dengan rasa sakit seseorang yang menemukan bahwa semua yang dia yakini adalah kebohongan. Kamu memanfaatkan saya. Kamu memanfaatkan saya sejak awal. Kamu menjauhkan saya dari ibu saya. Kamu membuat saya percaya dia adalah masalahnya. Padahal kamu adalah masalahnya. Suaranya meninggi. Kamu butuh uang saya. Itu saja yang kamu butuhkan. Dan saya begitu bodoh sampai memberikan semuanya. Dia menoleh ke arahku. Matanya penuh air mata. Bu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Saya pikir ibu cemburu. Saya pikir ibu tidak bisa menerima saya sudah dewasa. Tapi itu dia. Selama ini, itu dia. Suaranya pecah. Putraku. Menangis di depan semua orang. Hancur. Saya ingin memeluknya. Tapi saya menahan diri. Belum. Pertama, saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Pertama, saya harus memastikan Rebecca tidak akan pernah bisa menyakitinya lagi. Budi, dia akan membuatmu menandatangani utang 8 miliar rupiah minggu depan. Untuk rumah yang akan menjadi miliknya. Kamu akan berutang selama 30 tahun untuk rumah yang tidak akan pernah jadi milikmu. Joko menunjukkan email. Rencana lengkapnya. Siap dieksekusi. Yang kurang hanyalah tanda tangan Budi. Hanya kurang 1 minggu lagi penipuan. Dan putraku akan terperangkap secara finansial selamanya. Para tamu tidak lagi berpura-pura tidak memperhatikan. Mereka berbicara di antara mereka sendiri. Mereka menunjuk Rebecca. Beberapa pergi. Besok, seluruh kota akan tahu apa yang terjadi malam itu. Rebecca Miller akan hancur secara sosial. Reputasinya hancur. Rebecca roboh. Dia jatuh ke sofa, menangis. Dia tahu dia telah kalah, bahwa semua yang dia usahakan, semua yang dia bangun di atas kebohongan, telah runtuh dalam 1 malam. Oleh ibu mertua yang telah dia remehkan. Budi berjalan ke arahku. Dia memegang tanganku. Bu, maafkan saya. Tolong, maafkan saya. Saya bodoh, buta. Saya memperlakukan ibu dengan sangat buruk. Saya membuat ibu merasa tidak penting. Dan semua karena saya percaya kebohongannya. Kata-katanya keluar patah. Antara isak tangis. Putraku menangis. Dan saya akhirnya membiarkan air mata saya jatuh juga. Saya memeluknya. Erat. Cara saya memeluknya ketika dia masih kecil dan dunia menyakitinya. Dan saya adalah tempat perlindungannya. Rumahnya. Tidak apa-apa nak.
Semuanya sudah berakhir, bisik saya di kepalanya, dan saya merasakannya menempel padaku. Seolah saya satu-satunya hal yang kokoh di dunia yang telah berubah menjadi cair. Hari-hari setelah makan malam itu aneh. Budi muncul di apartemenku keesokan harinya. Pagi-pagi, dengan mata bengkak karena menangis, dengan ekspresi yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat. Kerentanan murni, dia duduk di sofa lamaku, dan selama berjam-jam, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tinggal di sana, seperti ketika dia masih kecil. Saya tidak mencoba mengisi keheningan dengan kata-kata. Saya tidak menyalahkannya atas rasa sakit 3 tahun itu. Saya hanya ada, karena itulah yang dilakukan ibu. Mereka menerima anak-anak mereka ketika dunia mematahkannya, tanpa penghakiman, hanya dengan tangan terbuka. Bu, bagaimana saya bisa begitu buta? Dia akhirnya bicara. Suaranya terdengar patah. Malu? Bagaimana saya tidak melihat siapa dia? Bagaimana saya membiarkan dia memperlakukan ibu seperti itu? Dia menutup wajahnya dengan tangan, dan menangis lagi. Air mata seorang pria yang menemukan dia membangun hidupnya di atas kebohongan. Saya duduk di sebelahnya. Saya memegang tangannya. Dia sangat pandai memanipulasi, Budi. Dia memilihmu karena dia tahu kamu terhormat, bahwa kamu mudah percaya. Itu bukan salahmu karena percaya pada seseorang yang mengaku mencintaimu. Tapi itu salahku karena menjauhkan ibu. Karena memperlakukan ibu seolah ibu tidak penting. Dia menatapku dengan mata yang sangat mirip denganku. Bu, saya tidak akan pernah bisa cukup meminta maaf. Saya tidak akan pernah bisa memperbaiki 3 tahun itu. Saya tidak butuh kamu memperbaiki apapun. Saya hanya butuh kamu tidak pernah lupa dari mana kamu berasal. Siapa yang ada di sana ketika kamu tidak punya apa-apa. Siapa yang mencintaimu bahkan ketika kamu berhenti mencintaiku. Suara saya lembut, tanpa kebencian. Budi pindah kembali ke apartemen kecil. Dia meninggalkan rumah yang dia tinggali bersama Rebecca. Dia memulai proses perceraian. Joko membantunya dengan dokumen hukum, dengan tuntutan hukum untuk mendapatkan kembali setidaknya sebagian dari uang yang dicuri. Itu akan menjadi proses yang panjang. Tapi perlu. Rebecca mencoba meneleponnya beberapa kali, memohon kesempatan lain, tapi Budi tidak menjawab. Dia telah melihat kebenaran. Keluarga Miller mencoba mengancamnya dengan tuntutan hukum, tapi Joko punya semuanya didokumentasikan. Setiap kebohongan, setiap penipuan. Dan mereka tahu itu, jadi mereka diam. Terhina, hancur secara sosial. Hari Minggu kembali menjadi milik kami. Budi datang ke apartemenku setiap minggu. Kami makan bersama. Kami bicara. Terkadang kami tertawa. Terkadang kami menangis. Membangun kembali apa yang telah dihancurkan Rebecca. Batu demi batu. Suatu hari Minggu, Budi tiba dengan sebuah kotak. Bu, saya menemukan ini tersimpan di garasi di rumah. Rebecca menyembunyikannya. Dia membuka kotak itu. Itu adalah foto-foto. Semua foto kehidupan kami bersama. Yang telah menghilang dari rumahnya. Budi sebagai bayi. Budi lulus. Kami berdua tersenyum di setiap tahap hidupnya. Saya akan membingkainya. Saya akan menaruhnya di apartemen baru saya. Karena saya tidak akan pernah lagi melupakan siapa yang ada di sana. Siapa yang mencintai saya ketika saya tidak punya apa-apa. Siapa yang mengorbankan segalanya agar saya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Dia menatapku dengan air mata di matanya. Maafkan saya, Bu. Tolong, maafkan saya. Saya sudah memaafkanmu, nak. Hari kamu lahir. Saya memaafkanmu untuk semua yang bisa kamu lakukan padaku dalam hidup ini. Saya memeluknya. Dan saya merasa kami akhirnya kembali. Bahwa putraku telah kembali kepadaku. Bukan anak yang dia dulu, tapi pria yang seharusnya dia selalu jadi. Pria yang tahu nilai kesetiaan, cinta sejati, keluarga. Bulan-bulan kemudian, saya bertemu Ayu di pasar. Dia memelukku erat. Siti, ibu terlihat berbeda. Ibu terlihat damai. Dan dia benar. Saya damai. Karena saya tidak lagi memikul beban ketidakadilan. Saya tidak lagi hidup bertanya-tanya apa yang saya lakukan salah. Saya telah memulihkan martabatku, bukan dengan mengemis, tapi dengan membela diri, menunjukkan kebenaran. Menolak menjadi korban diam yang semua orang harapkan. Dan dalam melakukannya,
Saya tidak hanya menyelamatkan diriku sendiri. Saya menyelamatkan putraku. Budi sekarang meneleponku 3 kali seminggu. Dia mengunjungiku setiap hari Minggu. Dia memasukkan saya dalam hidupnya. Bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai pilihan. Sebagai seseorang yang ingin berada di sana, yang menghargai kehadiranku. Yang mengerti apa yang dia hilangkan selama 3 tahun gelap itu. Terkadang dia bertanya bagaimana saya bisa memaafkannya dengan begitu mudah, dan saya mengatakan kebenaran padanya. Karena cinta seorang ibu bukanlah cinta yang bersyarat, itu adalah cinta yang memaafkan, yang menunggu, yang tidak pernah menyerah. Tapi saya juga mengatakan kepadanya bahwa pengampunan tidak berarti melupakan, bahwa bekas lukanya masih ada. Dan bahwa dia harus hidup dengan pengetahuan bahwa dia menyakiti orang yang paling mencintainya. Itu adalah bebannya. Itu adalah pelajarannya. Suatu sore, Budi mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Bu, terima kasih karena tidak menyerah pada saya. Terima kasih karena berjuang. Karena jika ibu tidak melakukannya, saya akan kehilangan segalanya. Uang saya, martabat saya. Dan yang terburuk dari semua, saya akan kehilangan ibu. Dan itu akan menjadi hal yang paling mengerikan. Saya tersenyum. Senyum yang tenang. Senyum seseorang yang berjuang dan menang. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran, dengan martabat, dengan kekuatan diam yang hanya diketahui ibu. Saya tidak akan pernah menyerah padamu, nak, karena kamu adalah hidupku. Tujuan hidupku. Alasan saya untuk terus maju. Hari ini, saya tinggal di apartemen kecil yang sama. Saya tidak punya kemewahan. Tapi saya punya putraku, saya punya cintanya, saya punya rasa hormatnya. Dan itu bernilai lebih dari semua berlian dan rumah besar di dunia. Rebecca meninggalkan kota. Saya dengar dia pindah kembali ke orang tuanya. Reputasinya hancur selamanya. Saya tidak merasa senang dengan kejatuhannya. Tapi saya juga tidak merasa kasihan. Dia memilih jalannya. Kebohongan, manipulasi, dan pilihan punya konsekuensi. Saya belajar sesuatu dari semua ini. Saya belajar bahwa keheningan tidak selalu damai, bahwa menahan diri tidak selalu cinta, bahwa terkadang kamu harus berjuang. Kamu harus membela diri. Kamu harus mengatakan cukup. Dan kamu harus melakukannya tanpa rasa takut. Dengan keyakinan bahwa membela martabatmu tidak pernah salah. Ibu tidak harus menerima perlakuan buruk dari anak-anak mereka hanya karena kita mencintai mereka. Kita pantas dihormati. Kita pantas dicintai. Kita pantas hadir. Dan jika rasa hormat itu tidak datang dengan mudah, maka kamu harus menuntutnya dengan kebenaran. Dengan bukti, karena pada akhirnya, kebenaran selalu menang. Selalu. Mungkin butuh waktu. Mungkin menyakitkan. Tapi itu selalu menang. Hari ini, saya melihat keluar jendela apartemenku, dan saya tersenyum, karena saya selamat. Karena saya berjuang, karena saya mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, putraku, martabatku, kedamaianku, dan tidak ada, lagi, yang akan mengambilnya dariku. Itu, saya janji, cinta sejati, yang tidak meminta imbalan apapun, yang memaafkan tetapi tidak melupakan, yang berjuang saat diperlukan, cinta itu tetap ada. Dan saya adalah bukti hidupnya.